Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman. Dari wajahnya ini kayaknya senyum-senyum semua nih. Ya, bahagia Pak. Bahagia. Bagus, alhamdulillah. Dan selain bahagia, semoga semuanya sehat juga ya. Ya. Karena kondisinya lagi pandemi kayak gini, terutama buat keluarga juga di rumah, semoga tetap sehat semuanya. Sebelumnya saya pengen tanya nih, yang absen pada pagi hari ini kira-kira siapa ya? Yang apa Pak? Yang absen, Absen apa Pak? yang nggak masuk. Oh, Sigit Pak. Sigit, kenapa katanya? Nggak tahu Pak, nggak bilang apa-apa. Oh, ya udah deh kalau gitu kita doakan ya kalau semisal sakit semoga bisa cepat disembuhkan oleh Yang Maha Kuasa supaya bisa cepat bergabung bersama dengan kita lagi belajar bersama. Nah, baik Wira, silakan pimpin doa untuk kelas hari ini. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu ya teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Teman-teman semuanya ada yang masih ingat nggak pembelajaran mengenai minggu kemarin? Enggak Pak, saya kan nggak masuk. Oh iya. Jadi saya ingatkan lagi ya, materi tentang minggu kemarin itu tentang penyimpangan sosial. Jadi singkatnya penyimpangan sosial itu adalah tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat seperti itu. Nah sebelum masuk ke pembahasannya, saya mau tanya dulu nih, kan di Indonesia itu banyak ya profesi, ada guru, ada presiden dan lain sebagainya. Kira-kira teman-teman bisa ngasih contoh nggak profesi yang lain? Misal Mas Dwi apa kerjaan? Kang parkir. Tukang parkir. Ada lagi? Supir angkot. Supir angkot. Wira ada yang mau nambahin? Eh, apa ya? Guru-guru. Guru. Terus Polisi cepet. polisi cepet. Iya bagus banget ya. Jadi banyak banget ya profesi yang ada di Indonesia itu. Nggak hanya yang di tingkat formal, ada yang di informal juga. Kita juga banyak disebutin, ada yang supir angkot, ada yang tukang parkir, ada polisi cepet juga ya. Nah selanjutnya saya mau tanya lagi nih mengenai suku bangsa, ras, dan agama di Indonesia. Kira-kira agama di Indonesia itu ada apa aja? Ada Islam. Ada Islam, bagus. Konghucu. Konghucu, kemudian Buddha. Buddha, Hindu. Hindu, bagus. Ada lagi? Kristen. Kristen. Ada lagi? Protestan. Protestan. Ya betul banget ya. Jadi banyak agama di Indonesia itu. Kemudian dari rasnya, sukunya di Indonesia tuh ada suku apa aja? Suku Jawa misalnya. Terus ada suku apa lagi? Suku Dayak. Suku Dayak. Baduy. Baduy. Baduy itu di mana Wir? Di Banten. Di Banten. Bagus banget. Nah, sekarang kita mulai masuk ke materinya ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai struktur sosial. Teman-teman ada yang tahu nggak struktur sosial itu apa? Enggak Pak. Nggak tahu. Enggak. Kalau misalnya di organisasi itu suka ada bagian organisasi, ada strukturnya kan? Ada yang posisinya hierarkis, ada yang di bawah, di atas, terus ada yang secara horizontal juga pembagiannya, ada yang di kiri, di kanan, setara. Jadi kalau menurut Suryono Sukanto itu struktur sosial adalah hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial serta peranan yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang ada dalam struktur tersebut. Nah, jadi dalam pembahasan struktur sosial kali ini ada dua bahasan penting nih. Yang pertama ada stratifikasi sosial dan ada diferensiasi sosial. Nah, dari contoh-contoh yang tadi, kira-kira yang masuk ke stratifikasi sosial itu yang mana? Profesi kah? Atau yang suku agama tadi? Biar tolong ya, kalau misalnya saya sedang mengajar, tolong diperhatikan. Ya Pak. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang asik, tolong bagi ke teman yang lainnya. Jadi pembelajaran kita bisa lebih asik juga. Jangan lupa di akhir nanti pembelajaran kita ada post test. Jadi sebisa mungkin kita harus saling menghargai. Nah kira-kira tadi masuknya kemana? Kalau yang profesi itu? Stratifikasi Pak. Nah betul banget ya. Jadi stratifikasi sosial itu adalah perbedaan vertikal. Vertikal gini ya, kayak gini.
Perbedaan vertikal yang memicu munculnya hierarki dan kelas-kelas sosial di masyarakat. Nah, stratifikasi sosial ini yang menggolongkannya adalah ada sesuatu yang dihargai oleh masyarakat. Jadi misalnya ada kekayaan, kekuasaan, keturunan, pendidikan, atau bisa disingkat dengan K3P. Jadi supaya teman-teman bisa lebih mudah mengingatnya, kita singkat aja menjadi K3P. Nah, otomatis berarti yang diferensiasi sosial itu contohnya yang profesi. ya kan barusan tadi profesi yang stratifikasi, yang diferensiasi sosial yang mana kira-kira? Mas Dwi mau jawab? Yang tadi contoh kan ada dua tadi ya, saya kasih pertanyaan, ada profesi, berarti ada suku dan agama. Berarti diferensiasi sosial itu contohnya yang suku. Nah, benar banget. Jadi kalau diferensiasi sosial itu adalah pembedaan masyarakat ya secara horizontal, sehingga tidak ada kelas sosial yang timbul dari diferensiasi sosial. Nah, pembedaannya itu berdasarkan ras, agama, suku bangsa, klan. Nah, atau bisa disingkat juga menjadi K-Saras. K-Saras ini klan, agama, suku bangsa, dan ras, supaya teman-teman bisa lebih mudah mengingatnya ya. Nah, saya akan mengajukan diskusi nih. Jadi teman-teman silakan bertukar pikiran tentang jawabannya. Pertanyaannya adalah dampak negatif semisal kalau di diferensiasi sosial itu pembedaan di masyarakatnya itu tidak setara. Jadi ada yang diunggulkan, misalnya suku Jawa lebih unggul daripada suku Baduy tadi. Kira-kira dampak negatifnya apa? Saya beri waktu 10 menit ya. Semisal ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Udah mau siap jawab kira? Udah Pak. Monggo silakan jawab. Dampak dari apa tadi Pak? Dampak dari diferensiasi sosial, misalnya pembedaan di masyarakatnya itu tidak setara. Itu ini Pak, keadilan. Jadi suku karena perbedaan suku itu kadang akhirnya memicu hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kerusuhan, terus tidak mau memahami antar etnis, terutama tadi suku tersebut. Terus ya gitu sih Pak kalau dari diskusi kita berdua. Oh iya, bagus banget ya jawabannya, memang seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak ada yang merasa lebih unggul dari satu suku dari suku lainnya ataupun agama dari agama lainnya, maka akan timbul permasalahan-permasalahan yang seperti itu tadi. Dimana Indonesia juga kan adalah suatu bangsa yang mempunyai keberagaman yang luar biasa ya, entah itu dari agamanya, budayanya, dan lain sebagainya, itu kan sangat banyak. Maka hal-hal seperti ini tuh harus dihindari. Nah, kita kan dari tadi belajar mengenai struktur sosial ya. Nah, jadi tujuan kenapa saya memberikan materi ini adalah yang pertama, siswa itu mampu mendefinisikan mengenai struktur sosial, diferensiasi sosial, dan stratifikasi sosial beserta contoh-contohnya. Kemudian diharapkan juga dari teman-teman ini setelah selesai pembelajaran ini akan timbul rasa saling menghargai. Kan kita mengetahui tadi ada banyak suku-suku dan agama ya. Kemudian juga teman-teman lebih percaya diri. Seperti tadi kan banyak Mas Dwi sudah menjawab, Wira juga menjawab juga. Harapannya akan lebih terus percaya diri sehingga bisa mengekspresikan apa yang dipikirkan. Dan yang terakhir adalah setelah teman-teman dapat menghargai sesamanya ketika terjun di masyarakat, kalian udah nggak kaget dengan keadaan sosial kita yang memang sangat beragam seperti itu. Nah, dari pembahasan semuanya tadi, kira-kira ada yang mau merangkum nggak? Saya Pak. Ya, boleh Wira. Ya, saya coba untuk merangkum. Jadi struktur sosial itu seperti bagian atau sistem yang berada di masyarakat, dan struktur sosial itu terbagi menjadi dua. Itu ada yang disebut dengan
stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial. Ya betul. Stratifikasi sosial itu yang bersifat hierarki, itu bertingkat Pak, contohnya profesi. Terus kalau misalnya diferensiasi sosial itu bersifat horizontal dan biasanya itu suku, ras dan sebagainya Pak. Ya betul banget ya. Jadi yang seperti apa yang telah disampaikan Mas Wira tadi mengenai apa pembahasan kita pada pagi hari ini itu seperti itu. Kita membahas mengenai struktur sosial beserta contoh-contohnya yang tadi, terus kita juga membahas stratifikasi dan diferensiasi sosial. Nah, supaya teman-teman itu lebih kuat lagi ingatannya mengenai apa yang sudah saya sampaikan tadi, saya akan melakukan post test ya. Jadi saya sudah mengasih linknya di WhatsApp, di grup WhatsApp. Silakan buka. Kita akan melakukan post test di Kahoot. Jadi silakan saya beri waktu 5 menit. Silakan mengerjakan, harapannya ya teman-teman jangan ada yang membuka catatan ya, agar hasilnya itu benar-benar murni dari apa yang kalian tangkap pada pagi hari ini. Silakan. Nah ya, udah semuanya ya. Nah, jadi mengenai tugas minggu depan itu berkaitan dengan apa yang akan saya sampaikan juga minggu depan. Jadi minggu depan saya akan bahas mengenai interaksi sosial. Jadi teman-teman nanti saya beri bahan materinya, tolong dibaca dan dirangkum supaya nanti minggu depan akan lebih mudah untuk menerima apa yang saya sampaikan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.